Kalau saya jatuh istilahnya film ini, mereka juga akan terhenti gitu. Nah, makanya saya sebisa mungkin untuk mempertahankan ya? baik mungkin untuk mempertahankan, saya paksakan diri saya semaksimal mungkin, baik dari fisik maupun dari skill, kemampuan ya dalam berakting ya, itu menjagokan seorang Ken gitu. Ken siapa Ken terus bisa apa dia gitu kan. Banyak loh, Barry Prima, ada Lamping, ada apa Joshua, banyak bintang-bintang yang memang bisa direkomendasi menjadi pemeran itu gitu loh. Kan sebelumnya kan tokohnya Tony Hidayat. Nah, Tony Hidayat kan seorang pemain yang benar-benar dia memang bagus menurut saya. Saya minta petunjuk aja sama Allah agar saya dengan beban yang seberat ini, dengan tim yang sehebat ini, dengan sutradara, dengan produser yang luar biasa ya, hebatnya itu menjagokan seorang Ken gitu. Ini nggak masuk di akal sebetulnya, ini nggak masuk di akal. Saya mau dibolak-balik juga nggak masuk. Seperti mimpi lah. Mimpi lah Ken siapa Ken terus bisa apa dia gitu kan. Banyak loh, Barry Prima, ada Lamping, ada apa Joshua, banyak bintang-bintang yang memang bisa direkomendasi menjadi pemeran itu gitu loh. Kan sebelumnya kan tokohnya Tony Hidayat. Nah, Tony Hidayat kan seorang pemain yang benar-benar dia memang bagus menurut saya gitu. Tuh ketika di sinetronnya dengan biaya yang lebih besar dari filmnya, film kan paling waktu itu kan 130 juta kan, satu judul bisa 120, 100, paling mahal untuk satu judul film itu 150 juta zaman itu. Tapi sinetronnya bisa 2,6 miliar yang dipercayakan saya sebagai tokoh utama, kan nggak masuk akal gitu loh. Ini siapa saya, reputasi apa, saya punya kemampuan apa, skill apa gitu, orang nggak tahu gitu, kok bisa seperti itu gitu. Terus penulis ceritanya Om Bastian Tito juga dia ketemu sama saya, bapaknya Vino Bastian ya, Vino Bastian itu mempercayakan ngelihat saya waktu itu saya muda ya, di usia saya yang masih 20 tahunan lah ya, 20 tahun dia melihat saya, nggak tahu Om Bastian kok cocok ya, padahal kan dia wajib menolak, wajib juga menolak bahwa oh ini nggak pantas dan ini kurang nama, ini kurang populer seperti itu ya, tapi dia justru ya ini saya mau gitu. Oke, nggak apa-apa, dia mukanya klasik Indonesian style, nggak ada bule-bulenya, bahkan ke muka Melayu dan Indian gitu ya, kayak orang pegunungan begitu. Saya juga gak bisa berpikir panjang lagi ya untuk menerima tawaran itu ya. Saya bilang iya saya sanggup, tapi beban saya tinggi banget, berat banget itu menghadapi semua kru itu berharap bahwa film ini bisa panjang, karena memang ini adalah satu perjalanan pekerjaan juga gitu ya. Dia kalau saya jatuh istilahnya film ini, mereka juga akan terhenti gitu. Nah, makanya saya sebisa mungkin untuk mempertahankan ya? baik mungkin untuk mempertahankan, saya paksakan diri saya semaksimal mungkin, baik dari fisik maupun dari skill, kemampuan ya dalam berakting ya. Selalu saya belajar dengan dan mungkin saat itu Bang Ken sendiri juga nggak nyangka ya kalau film itu bakal meledak. Enggak sama sekali. Jadi nggak nyangka. Di episode 1 saya merasa aduh ini kok Wiro Sableng begini ya gitu kan. Terus kedua begini, udah ada Sinto Gendeng main gitu kok jadi. Nah, sementara yang abang saya sudah lihat itu kan dulu film-film action itu kan serius. Nah, berbeda dengan yang abang mainkan saat itu sebagai Wiro Sableng, malah justru dia tokoh sakti, tokoh kocak. Iya. Artinya dia harus bisa melawak. Menurut saya peran yang sangat-sangat sulit sih bagi saya, dan saya juga tidak kebayang
bagaimana menjadi orang yang serius, sakti, tapi bisa ngelawak gitu. Nggak masuk akal memang Jadi ketika nggak nyangka ya Bang, nggak ya, jaga ya, itu. ketika ada skenario yang memang masih menurut saya bahasa buku ya, bahasa buku yang harus kita lakukan di bahasa tubuh. Jadi saya menyimak observasinya. Banyak sih ya film-film yang lucu-lucu ya, tapi memang dia harus punya style yang di luar dari film-film lain yang dimaksud dalam itu. Yang Dia tidak berbeda. boleh mencontoh, tetapi dia harus menimbulkan karakter yang baru Yang berbeda. bagi Wiro Sableng sesungguhnya gitu. Gambaran Wiro adalah seorang pemuda yang memang konyol, satu, kedua dia cuek, ketiga dia dia tangguh dan dia tidak cengeng. Nah, satu itu dia apapun dilakukan untuk kebaikan dan kebenaran. Nah, itu sosok yang terinspirasi oleh saya bahwa Wiro itu adalah seperti itu. Nah, ketika sudah berjalan bahwa oh ya, di kedai dia orang cuek, dia makan, dia ini, dia cuek aja, dia cuek, terus tiba-tiba dia dengar ini kok ada rasa isengnya gitu kan. Nah, terus kadang-kadang lempar sembarangan sehingga mungkin terganggu, sehingga menimbulkan konflik. Nah, konflik ini dia lah nggak ngaku, "Oh, saya nggak ngapa-ngapain," kan gitu. Kenapa aku salah apa kan gitu. Nah, itu secara itu aja, secara spontanitas ya kan. Dan itu terus kok begini, tunggu dulu. Nah, kayak gitu-gitu jadi langsung spontan sehingga kok dapet ya, kayak merasa oh begini, kayak gini nih perjalanannya gitu ya. Akhirnya saya pertahankan dengan gaya cueknya itu, dengan gaya yang natural ya biasa aja. Woi, kemana woi, gitu kan. Tunggu gitu ya mungkin ya begitu ya apa yang karakternya ya normalnya sebagai orang yang tidak punya uang untuk belanja apa-apa, Bang. Dia orang kampung yang dia diselamatkan nyawanya oleh Sinto Gendeng ya, dilatih sama Sinto Gendeng sampai dia mengikuti karakternya Sinto Gendeng yang memang udah begitu ya, sehingga dia menjadi pemuda yang ya mengikuti karakternya si Sinto gitu. Iya, sebetulnya kan kalau lihat dari keluarganya kan dia keluarganya suci ya kan, ibunya orang biasa aja ya kan, terus bapaknya juga biasa saja kan gitu. Rana Weleng, nah kan, yang apa justru yang Suranyali yang jadi murid yang berkhianat kepada Sinto Gendeng membuat bencana itu. Nah, sehingga si Wiro Sablengnya ini kebakar kan, rumahnya dibakar, menjadi dibantu, diambil, ditolong sama Sinto Gendeng, dibawa ke bukit. Diselamatkan itu menjadilah pemuda dewasa dan dia mempunyai karakter hampir mirip dengan Sinto Gendeng, tetapi dia memang pemuda yang super cuek gitu, apalagi berhadapan dengan pendekar-pendekar wanita tuh. Dia tidak ada keinginan untuk jatuh cinta, untuk apa, dia enggak, dia berjalan dengan misi dia membela kebenaran. Itu aja. Itu yang tersirat di Wiro Sableng. Bang, boleh tahu saat itu Wiro Sableng berapa lama dan berapa episode total? Wiro Sableng ada beberapa transisi ya Bro Teddy. Jadi pertama saya kontrak Ferry Topan tuh 52 episode. Awal 52 kontrak pertama, jadinya 54 episode. Nah, saya udah melaksanakan 52 jadi 54 episode sudah secara kontrak sudah gitu ya. Nah, untuk season yang kedua saya ada sedikit ada ketidaksepahaman gitu ya, tentunya bukan konflik yang besar sebetulnya kan, tidak sepahaman aja, hal-hal kecil gitu ya yang memang entah gimana saat itu yang mengharuskan saya harus berhenti menjadi tokoh Wiro Sableng. Nah, itu ada penggantinya ya, almarhum Abi Cancer ya waktu itu. Abi Cancer. Nah, itu dia main Wiro Sableng, saya membuat sama teman-teman membuat produksi yang berjudul Joko Sableng.
gitu. Masuk juga ke salah satu broadcast ya, ke SCTV kalau nggak salah, itu waktu itu sudah ditayang di Prime Time. Nah kemudian setelah itu saya ke ganjel moneter. Ke ganjil moneter, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, saya sempat berhenti dan kemudian saya dipanggil lagi sama Heri Topan, kita adakan pendekatan lagi dan menjadi Wiro Sableng ketiga udah bikin, kita ada Wiro Sableng ketiga udah bikin, masuk ke RCTI, kemudian Wiro Sableng keempat sebetulnya sih yang belum. Nah ini udah syuting. Sempat syuting? Sudah 13 episode saya sampai ke Tibet tuh, Wiro Sableng ke Tibet. Ini pemirsa banyak yang nggak tahu nih. Jadi syutingnya itu sampai ke Tibet ya? Enggak, sebetulnya ceritanya sampai ke Tibet kan, Wiro Sableng ada yang ke Tibet. Nah kita udah melaksanakan tuh wasiat iblis, wasiat dewa sama Putri Duyung tuh. Putri Duyung itu udah masuk semuanya, udah jadi filmnya. Sudah jadi filmnya dah. Jogja, Pangandaran, Cilacap itu syuting di sekitaran pantai dan hutan. Nah itu sebetulnya lebih baik dari episode sebelumnya gitu ya. Cuma memang nggak tahu saya itu dalam hal apa sehingga itu tidak ditayang gitu. Padahal saya nggak tahu itu manajemen. Tapi jenis konsepnya memang sinetron atau lain-lain? Sinetron sudah jadi tuh, udah jadi full gitu. Produksi saat itu? Kalau nggak salah buat Trans TV, kalau nggak salah. In-house atau PH? PH. Harusnya nggak tahu saya dalam manajemen apa kasetnya ini bagaimana, nggak kesetor atau bagaimana, atau nggak tahu saya, atau kena deadline saya juga kurang paham. Di situ itu udah urusannya manajemen kan, dari perusahaannya Pak Heri Topan saat itu. Nah setelah itu nggak ada Wiro Sableng lagi, di 2000 sekian saya stop itu udah, saya berpikir bahwa saya harus back to nature, kembali ke alam. Pernah nggak sih Bang di saat puncak karir tiba-tiba Abang mengalami kejenuhan, lalu kemudian mengalami sebuah goncangan dalam berkarir? Enggak bro Teddy, enggak ada. Mungkin karena gini, kesempatan itu datangnya kan dari teman-teman ya, teman-teman atau klien yang mana memberikan kesempatan lagi buat saya gitu ya. Imbasnya karena mungkin ketidaksepahaman saya dengan Pak Heri Topan dulu sebagai produser itu yang berimbas itu fatal, besar itu efeknya. Kenapa? Secara logika orang berpikir si pelakunya adalah artisnya, itu menurut saya itu ya, itu alibi saya aja gitu ya, selalu berpikir seperti itu. Memang beberapa media juga menyerukan bahwa ada perseteruan saya sama Heri Topan saat itu ya. Padahal saya sayang sama Heri Topan, saya sayang dengan keluarga Topan ya, almarhum Bu Dewi, semuanya saya sayang. Saya hormatin beliau yang mengangkat nama saya gitu ya. Tetapi ketidaksepahaman ini yang sangat sulit untuk saya bicarakan, bukan juga di masalah honor, bukan. Tetapi ada sesuatu hal-hal yang memang tidak bisa saya penuhi gitu loh. Prinsipal kali. Iya, sangat gitu ya. Sifatnya seperti kalau saya jelaskan sebetulnya lebay gitu ya. Tapi ya harus saya jelaskan gitu. Memang terpaksa saya harus jelaskan gitu ya. Karena hal yang kecil kok, memang itu kegemaran saya sebetulnya juga itu buruk gitu. Yang hal yang buruk gitu. Saya hobi juga merokok. Itu hal yang buruk. Saya hobi ngerokok, di lokasi syuting saya ngerokok. Itu hal buruk yang saya lakukan, saya merokok. Tapi kan tidak semua orang merokok itu buruk gitu menurut saya. Karena memang disitulah bisa ada inspirasi ya kan. Nah, sebagian masyarakat Indonesia juga banyak yang merokok kan sampai sekarang gitu. Nah saya tuh di lokasi syuting tuh ngerokok gitu, rokok, sehingga mungkin kurang elegan ya dilihat ya kalau pakaian Wiro Sableng saya ngerokok gini kayak mungkin satu itu. Kedua, saya nggak boleh
lagi bawa asisten. Oh. Ini asisten ini kenapa? Kan baju saya, bajunya banyak bener kan, Wiro Sableng kan 2 Apa alasannya nggak boleh bawa? Gak tahu. Kos saya. atau Bisa aja kayak gitu. Sebetulnya saya nggak keberatan kalau ada komunikasi, kamu bayar sendiri ya asistennya gitu ya. Ini akan membuka luka lama sebetulnya, tapi itu sangat prinsip-prinsip yang memang yang tidak bisa saya lakukan jadi seperti itu gitu loh. Nah ini itu benar terjadi seperti itu. Jadi saya merasa saya ini sangat diintervensi, sedangkan itu kebutuhan saya, kebutuhan yang memang hari-hari. Baju ini harus ada sekian yang kostum ya, iya namanya masa saya nyuci juga, cucinya nggak mungkin gitu. Saya harus tiap hari sementara kita harus melayani. Ngafalin skenario ya. Iya itu skenario, lawan main, dia workshop ya kan, ngafalin gerakan silatnya. Nah itu dia kan, kadang-kadang teman-teman mainnya minta workshop dia di lokasi ya, Pak mungkin kan mau ya aku grogi, aku tolong dong nih dialog aku biar ini enak. Oh iya boleh gitu. Kita ada sharing discuss gitu kan, reading lah sama dia ya kan, reading gini. Nah itu kan enjoy gitu kan, daripada orang yang harus diam ternyata begitu di-take salah terus gitu kan, waktu dan membuang waktu, mengulur waktu, bahkan biaya ya kan ya ini. Jadi menurut saya sih semua namanya pemain film, reading itu penting loh sama temen kita, nggak usah siapa ini nggak penting itu gitu ya. Jadi peran utama terus ini terus harus bagaimana, nggak penting menurut saya. Nanti akan tahu deh ketika sekian tahun berkarir, ternyata begini. Seorang tokoh peran utama juga bukan siapa-siapa kalau tidak ada tokoh peran pembantu atau figuran guys. Nah seperti Bang Gengen ini karena sudah berpengalaman cukup lama di dunia entertain, jadi untuk menghadapi situasi yang mungkin bagi pendatang baru merasa grogi, takut, nervous gitu. Padahal sebaliknya justru orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman itu malah welcome. Berbeda dengan artis-artis yang masih baru jadi kemudian dia menanamkan kesombongannya. Karena bagi saya adalah mau siapapun, sehebat apapun, ketika kita menanamkan kesombongan, maka menurut saya tidak akan lama ya Bang Gengen ya. Iya. Bahkan kita banyak didoakan masyarakat, kok pemain artis sombong gitu. Padahal tidak seperti itu pemirsa. Nah kemudian kita juga pengen tahu awal puncak karirnya Bang Gengen itu tahun berapa? Karir saya di tahun 95 sampai 2000 ya, itu puncak karir saya 95, 5 tahun. 5 tahun ya sampai 2000 itu banyak memang pekerjaan di luar yang memang saya harus jalanin. Nah itu di Wiro Sableng, Joko Sableng, nah itu puncak karir saya karena memang usia saya waktu itu umur 27 tahun. 27 tahun yang memang seorang pemuda yang memang sangat ambisi ya untuk terjun di dunia film yang benar-benar menjadi seorang entertainer seperti itu. Kedua, dalam berkarakter di dalam tokoh-tokoh apapun filmnya itu saya akan selalu patuh ya dalam lingkungan, misalkan karakter yang dibangun menjadi seorang saya bukan Wiro Sableng aja sih, saya juga pernah jadi antagonis, tokoh antagonis, dan saya juga protagonis, saya juga pernah tokoh yang unik gitu ya, sering mendapatkan peran-peran seperti itu, tapi saya lakukan dengan serius dan alhamdulillah masyarakat menerima. Dan pemirsa, kali ini kita minta pesan-pesan apa yang buat memotivasi masyarakat luas di Indonesia, terutama buat pemirsa Kasakusuk Selebritis. Buat pemirsa Kasakusuk Selebriti dimanapun berada, saya sangat senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan seluruh penonton ya. Pesan saya pertama, jangan pernah kita merasa sombong dalam karir maupun apapun yang sudah kita dapat.
kepercayaan pada diri kita. Kepercayaan orang lain harus kita pegang teguh ya, dan kita harus benar-benar mengerti ya dari mana kita sampai saat ini. Nah, itu pesan saya, hindari sombong dan dengki, angkuh ya. Pemirsa Kasakusuk Selebriti, sudah seharian nih mengikuti perjalanan saya, dan ikuti terus Kasakusuk Selebritis. Bye.